Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat IKADI dan kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah, pada hari ini sahabat IKADI akan melanjutkan program kita, yaitu menayangkan tausiah-tausiah hangat di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kami sedang berkunjung di rumah Al-Ustadz Rahmat Subeki, SAG MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini adalah Wakil Ketua MUI Ogan Komering Ulu dan Ketua BKPRMI Ogan Komering Ulu. Dan pemirsa IKADI dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bincang santai kita seputar apa saja ibadah-ibadah setelah Ramadan. Setelah mungkin sebulan kemarin kita tayangkan ibadah-ibadah Ramadan, maka kita lanjutkan ibadah setelah bulan Ramadan. Nah, pemirsa semua, untuk lebih menghemat waktu kita, langsung saja mungkin kita akan sapa beliau dan kita dengarkan tausiah dari beliau. Pada Bapak Ustadz Rahmat Subeki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kita, kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu Rasulullah. Kata Rasulullah, kutinggalkan dua pusaka kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, maka pastilah kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang mendalam kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di bumi Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dengan sehat itu kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan dengan sehat itu insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Rasa syukur pula kepada Allah yang hari ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Kita masih bisa mencari rezeki, bisa mendapatkan rezeki yang halal, bisa menghidupi keluarga kita. Dan yang lebih utama adalah di dalam diri kita ini masih ditanamkan oleh Allah keimanan, keyakinan, akidah terhadap agama Allah. Mudah-mudahan pula semua ini akan menjadikan motivasi dan semangat kita dalam beribadah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bersalawat kepada Rasulullah adalah merupakan amalan yang paling mulia. Salah satu amalan yang diperintahkan adalah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya
Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, dan orang-orang beriman Allah bersolawat kepada Nabi. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, man shalla sholata alayya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan menurunkan kepadanya 10. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baru saja kita mengakhiri sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah. Walaupun ibadah kita tahun ini agak sedikit terganggu karena situasi COVID-19, tapi insya Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya nilai-nilai pahalanya tidak akan terganggu sesuai dengan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah. Karena Islam sendiri memberikan rukhsah dalam beribadah itu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu punya dampak dalam beberapa sektor kehidupan manusia. Yang paling utama itu adalah memberikan dampak pada keimanan. Puasa itu adalah latihan keimanan kita. Bagaimana tidak, keimanan itu sangat begitu baik ketika orang dalam berpuasa. Dia tidak berani melakukan sesuatu apapun yang akan membatalkan bahkan mengurangi pahala puasa. Dan keyakinan itu semata-mata karena sebuah keimanan. Ditambah lagi dengan puasa itu punya dampak yang luar biasa terhadap motivasi ibadah. Begitu bersemangatnya orang beribadah di bulan suci Ramadan, karena Allah pun memang menjanjikan pahala yang luar biasa. Dampak yang selanjutnya di bulan suci Ramadan kemarin adalah dampak sosial kehidupan bermasyarakat, bil khusus antar sesama Islam. Ada rasa ingin berbagi, persaudaraan yang begitu kuat, rasa senasib sepenanggungan, kepedulian terhadap sesama, apalagi dengan situasi wabah COVID-19. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Kegemaran kita bersedekah, kegemaran kita dalam beribadah, tadarus Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai modal kita dalam memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah berakhir bulan suci Ramadan bukan berarti berakhirnya ibadah kita. Ibadah tidak berakhir. Motivasi ibadah pun seharusnya tidak mengendur ketika selesai bulan Ramadan. Nilai-nilai yang tadi kita latih, kita asah di bulan suci Ramadan, akan kita refleksikan, kita aplikasikan setelah di luar Ramadan. Aplikasi pertama adalah kita ketika habis puasa wajib 29 hari di bulan Ramadan, kita tidak langsung berhenti berpuasa. Kita hanya berhenti sebentar pada saat hari raya, karena pada saat hari raya itu diharamkan kita berpuasa. 2 atau 3 hari setelah hari raya kita akan melanjutkan puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Nah, siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia sempurnakan dengan puasa Syawal selama 6 hari, insya Allah semua dosanya itu tidak akan ada yang tidak terampuni oleh Allah. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadannya dengan puasa Syawal selama 6 hari. Akan tetapi tidak batas itu saja. Yang paling penting kita setelah kita melewati bulan Ramadan adalah bagaimana menerapkan kemampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini tempat bersarangnya adalah di hati. Ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, hatinya terkendali, maka sesungguhnya dia sudah memasuki separuh kesempurnaan dalam hidupnya.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, Iza salahat salahat jasadu kulluhu, Iza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wahiyya qalbun." Kata Rasulullah, di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka bagus semua amalannya. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, kata Rasulullah, rusak semua amalannya. Ala wahiyya qalbun, segumpal darah itu adalah hati. Hati ini ada sesuatu yang sangat misteri. Dia tidak nampak, dia tidak kelihatan, tapi hati ini mampu merubah semua aktivitas, mampu mempengaruhi semua kreativitas, mampu mempengaruhi akhlak berbicara, berbuat seseorang. Oleh sebab itu penting sekali hati ini untuk dibuat sehat dan sempurna. Yang disebut dalam ajaran agama kita adalah qalbun salim, hati yang selamat. Salah satu menyelamatkan hati ini adalah ketika orang mampu mengendalikan hawa nafsu. Oleh sebab itu puasa itu sesungguhnya salah satu obat hati yang paling luar biasa. Karena orang mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan puasa. Pertanyaannya bagi kita, mampukah kembali kita mengendalikan hawa nafsu itu setelah selesai Ramadan? Pada saat Ramadan saja saudara-saudara, ketika mulai terbit fajar sampai menjelang terbenam matahari, kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi begitu azan maghrib berbunyi, hawa nafsu kita sudah tidak terkendali lagi. Bagaimana setelah Ramadan berlalu, Syawal berlalu, masihkah kita mampu mengendalikan hawa nafsu? Oleh sebab itu dalam ajaran Islam itu kita diberi alat pengendali hawa nafsu 2 kali dalam 1 pekan, hari Senin dan hari Kamis. Itulah esensinya puasa Senin Kamis. Adalah latihan mingguan dalam pengendalian hawa nafsu. Ada latihan bulanan dalam pengendalian hawa nafsu. Itu proses sunnah tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Ada pengendalian hawa nafsu tahunan, itulah bulan suci Ramadan. Ini sangat penting puasa ini dalam pengendalian hawa nafsu. Memang hawa nafsu ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup, saudaraku. Seseorang itu tidak indah hidupnya kalau tidak punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini memang dijadikan oleh Allah untuk menambah keindahan hidup manusia di muka bumi ini. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minal nisa wal banina wal qanatiril muqantarati waz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal khas, dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah dijadikan indah dalam pandangan manusia itu keinginan syahwat pada wanita, pada anak-anak, perhiasan, sewaladang dan sebagainya. Supaya hidup manusia itu indah. Karena orang kalau sudah tidak punya nafsu lagi, tidak indah lagi hidup ini. Hilang nafsu makan, hilang nafsu minum, hilang nafsu, semua nafsu hilang, hidup ini tidak indah lagi. Indahnya hidup itu adalah karena hawa nafsu. Tetapi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu pula bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Oleh sebab itulah Islam mengajarkan bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu. Islam tidak mengharamkan hawa nafsu, tapi Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Inilah amalan yang paling utama yang harus kita terapkan setelah Ramadan, adalah kita mengamalkan pengendalian hawa nafsu kita. Nafsu apa saja. Ketika kita punya keinginan, maka kendalikan hawa nafsu itu. Batasan-batasan pengendalian hawa nafsu itu adalah dengan melihat, merujuk kepada syariat agama yang diajarkan di dalam Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik, menarik sekali Ustaz pembahasan hari ini tentang pengelolaan hawa nafsu, kemudian pengamalan hasil daripada Ramadan dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Namun banyak sekali pertanyaan itu terkadang justru yang sangat sederhana Ustaz, yaitu tentang apa yang harus didulukan ketika seorang wanita mungkin yang mempunyai hutang puasa, apakah mendahulukan hutangnya ataukah kemudian mendahulukan puasa Syawalnya. Karena ada yang berpendapat, mungkin berpendapatnya bukan berdasarkan dalil. Ada yang Syawal dulu karena Syawal hanya 1 bulan gitu kan, sementara puasa di
pengganti bisa dilakukan di bulan-bulan lain. Nah, itu seperti apa Ustaz? Baik, itu sering sekali ditanyakan, khususnya wanita ya. Wanita itu 1 bulan puasa itu pasti ada yang tinggal. Iya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hampir tidak ada itu yang tinggal 1 bulan itu, ya, sedikit sekali. Karena ada rutinitas wanita datang haid setiap bulan, sehingga dia 1 minggu paling lama itu 1 minggu 7 hari lah yang sehat ya. Mereka tidak bisa berpuasa karena dilarang berpuasa. Lalu pertanyaannya, ketika masuk Syawal mana yang didahulukan? 1 Syawal itu hari raya. Biasanya hari kedua kita masih silaturahim, hari ketiga kita silaturahim, hari keempat mulai puasa Syawal. Karena kalau hari kedua kita sudah puasa Syawal itu jadi kurang baik, karena itu adalah masalah silaturahim kita. Jadi hari keempat berarti kita mulai puasa Syawal itu adalah 4 Syawal. 4 Syawal berakhir 9 Syawal, masih kita punya waktu 25 hari. 25 hari kita. Karena puasa Syawal itu selama masih bulan Syawal kita masih boleh puasa sunnah bulan Syawal. Lalu wanita yang haid itu tidak lebih dari 7 hari. Mana yang harus didahulukan? Puasa Syawal itu adalah sunnah. Bayar hutang itu adalah wajib. Dalam kajian fikih, ketika bertemu dengan suatu waktu yang bersamaan antara hal yang wajib dengan yang sunnah, makalah hendaklah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi yang wajib dulu. Ya, itu kajian fikihnya seperti itu ya. Jadi kalau antara dua dibenturkan dengan 2 hal, antara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang didahulukan, maka didahulukan yang wajib setelah yang sunnah. Yang selanjutnya, karena hutang itu adalah wajib, kalau dia tidak dibayar akan menjadi hutang kita. Mengapa tidak kita tunggu saja selesai Syawal dulu, baru bayar hutang? Jawabannya adalah bahwasanya umur manusia tidak ada yang bisa jamin. Oh, benar, umur teman-teman. Apakah kita masih bisa hidup setelah 6 hari Syawal untuk bayar hutang? Kalau kita sudah bisa pastikan kita masih hidup sampai akhir Syawal, tidak jadi masalah, kita Syawal dulu lah, baru nanti kita bayar hutang. Tapi apakah kita bisa menjamin kita masih bisa bayar hutang? Padahal kita sudah diberi kesempatan untuk bayar hutang. Tapi kalau kita bayar hutang itu paling 7 hari. Jadi kalau kita mulai puasa 4 Syawal, 4 Syawal ditambah 7 hari, berarti itu tanggal 13 Syawal. 13 Syawal kita sudah selesai bayar hutang. Itu masih punya kesempatan kita sunnah Syawal dilanjutkan dengan sunnah Syawal 6 hari. Karena sunnah Syawal itu boleh selama masih bulan Syawal. Artinya di ujung Syawal juga tetap diterima sunnah Syawal. Untuk keafdolannya sendiri, Pak, apakah ada keafdolan masing-masing di awal Syawal, di tengah Syawal, atau di akhir Syawal, atau sama saja? Sama saja. Jangan saja di luar bulan Syawal. Ya, di luar bulan Syawal. Karena membayar hutang saja. Oke, kemudian ada yang lebih menarik lagi nih Ustaz. Jadi setelah Ramadan ini berlalu, ternyata Ramadan kemarin itu ada hutang yang mungkin lupa atau tidak sempat dibayar hutang puasanya. Itu bagaimana cara membayar hutangnya? Atau bisa dicicil terus ke depannya, atau harus dalam tahun itulah harus membayar hutangnya? Itu bagaimana Ustaz? Baik. Kalau lupa itu saya nggak yakin kalau lupa. Mungkin karena nggak dicatat. Mungkin karena masih belum sempat puasa. Ya. Jadi ada itu bukan cuma wanita, juga kadang-kadang ada bapak-bapak juga. Tapi memang kasus umumnya wanita. Ramadan kemarin, bahkan bukan Ramadan kemarin, itu Ramadan dari dulu ya, dari waktu dia masih remaja dulu belum dibayar-bayar ya. Sehingga kalau mau ditotalkan terpaksa dia harus bayarnya puasa 1 tahun lebih karena saking banyaknya hutangnya. Saking banyak hutangnya, jadi dia mungkin nggak mampu lagi bayar hutang. Hutang puasa seseorang di bulan Ramadan itu hendaklah dibayar sebelum masuk Ramadan itu. Ya,
artinya secepatnya sebelum datang Ramadan berikutnya. Karena sudah masuk Ramadan berikutnya akan semakin berat beban dia untuk bayar hutang. Yang kedua, tidak ada jaminan umur tadi. Iya. Ya, makanya bayar hutang itu secepatnya, karena kita tidak bisa jamin umur kita masih bisa atau tidak untuk tahun depan, masih ketemu atau tidak Ramadan tahun depan. Tapi karena sudah terlanjur hutangnya tidak dibayar, maka dibayar hutang itu semampunya dari yang ingat itu. Ya. Karena tidak mungkin lagi dia akan mengkalkulasi berapa tahun yang sebelumnya. Di dalam syariat Islam itu diajarkan seperti ini. Contohnya sholat. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya amalan yang pertama sekali dihisab itu adalah amalan sholat. Nanti ketika dikumpulkan manusia di depan Allah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk memeriksa sholat wajibnya. Ketika sholat wajibnya itu tidak sempurna, periksa sholat sunnah, karena sholat sunnah itu akan menyempurnakan sholat wajibnya. Begitu juga puasa, periksa puasa wajibnya, diperiksa puasa wajibnya. Kalau ternyata puasa wajibnya itu ada yang kurang sempurna, maka puasa-puasa sunnah itu insya Allah akan menyempurnakan sholat wajibnya. Artinya bolong-bolong yang tadi yang sudah tidak mampu lagi dibayar yang berapa tahun itu ya. Mungkin ada yang taubat di pertengahan masa hidupnya, mungkin kan ya, ada usianya. dulu kan ada ya. Maka ya. dia memperbanyak puasa sunnah. Sunnah itu akan menyempurnakan. Makanya dalam Islam itu puasa sunnah yang banyak sekali. Ya, sunnah Syawal, sebelum Ramadan ada sunnah bulan Sya'ban, puasa sunnah. Kemudian ada puasa sunnah Senin Kamis. Ada puasa sunnah setiap bulan Hijriah. Puasa-puasa sunnah ini dia perbanyak dalam hidupnya untuk menyempurnakan puasa-puasa yang tadinya sudah tidak mampu lagi dia untuk kembali ke belakang. Ya. Tapi semampu dia, yang ingat itu dia bayar puasanya. Makanya untuk ke depan, bagi kasus ini yang terjadi di tengah-tengah saudara kita, ya, yang sudah terlanjur tidak bayar hutang berpuluh-puluh tahun ya, karena baru tobat tadi, maka dia akan hitung dari tobatnya ini. Semenjak dia tobat itu, dia tidak akan lagi meninggalkan puasa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya itu, termasuk dosa-dosa yang sebelumnya, dosa tidak puasa, dosa tidak sholat ya. Ya, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan bersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan yang membersihkan dirinya. Ada masanya orang mulai bertobat. Dalam sebuah kisah hadis disebutkan ada seseorang yang dulunya merupakan biangnya dosa. Semua maksiat dia lakukan. Hampir tidak ada lagi maksiat yang tidak dia lakukan. Hidupnya itu tidak ada hari tanpa maksiat. Lalu dia mendapat hidayah dan dia berniat bertobat. Lalu dia bertanya dengan orang untuk mencari guru dia beribadah bertobat. Ditunjukkanlah tempat seorang guru untuk dia belajar ilmu agama. Tetapi dalam perjalanan dia menuju tempat guru ini dia mati. Maka dia sudah termasuk orang yang diampuni dosanya, karena perjalanannya itu sudah merupakan perjalanan untuk menuju tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah. Allah itu menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi buat orang-orang yang muttaqin yang ingin bertobat itu. Jadi mengapa Allah menyuruh kita bersegera untuk mohon ampun? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhan kamu. Kalimat Allah yang menyuruh kita untuk bersegera ini ada punya makna. Makna pertama artinya Allah sudah tahu kita ini pasti punya dosa. Kita jangan terlalu yakin kita tidak punya dosa. Kita jangan terlalu yakin tidak ada puasa yang kita tinggal. Kita juga dulu pernah tinggalkan puasa juga ya. Ketika masuk akil balik manusia itu sudah wajib puasa. Iya. Ketika akil balik wajib puasa. Dulu pertama akil balik itu Mas SMP kira-kira. Dulu banyak juga puasa yang tidak dibayar.
Nah, banyak juga yang tidak dibayar. Tapi Allah ingatkan ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhan kamu. Allah ini menyebut ini makna pertama bahwa kamu itu pasti punya dosa. Jangan kamu merasa hebat tidak punya dosa dalam hidup. Yang kedua, wasari'u ila magfiratin min rabbikum ini punya makna. Makna yang kedua adalah bahwasanya Allah pasti ampuni dosa kamu. Kalau Allah tidak akan mengampuni dosa orang, tidak mungkin Allah menyuruh kita bertobat. Untuk apa Allah menyuruh kita bersegera bertobat kalau sementara Allah tidak akan mengampuni dosa? Artinya sudah dijanjikan Allah pengampunan bagi orang yang minta ampun. Lah kalau orang tidak minta ampun, bagaimana Allah mau mengampuni dosa orang yang tidak minta ampun? Tapi orang yang minta ampun kepada Allah pasti diampuni oleh Allah. Lalu yang ketiga, mana yang ketiga? Mengapa Allah sebutkan wasari'u? Bersegeralah, bercepat-cepatlah kamu ampun kepada Allah. Allah ini memberi makna bahwasanya kesempatan kamu bertobat itu terbatas. Kapan batas itu akan berakhir? Tidak ada seorang yang tahu. Pada saat maut menjemput seseorang, pada saat kata Rasulullah nyawa sudah di tenggorokan, maka tidak ada lagi pengampunan buat. Jangan sampai nyawa di tenggorokan. Oleh sebab itulah, karena kita tidak tahu kapan maut itu akan menjemput, bersegeralah kita bertobat. Mungkin hanya bulan ini bulan terakhir buat kita, mungkin hanya minggu ini minggu terakhir buat kita, atau mungkin hari ini adalah hari terakhir kehidupan kita, sehingga kita bersegera mohon ampun kepada Allah. Sebab itu kembali kepada pertanyaannya tadi, bagaimana yang tadi, kalau yang sudah banyak-banyak sudah mulai saja, mulai hari ini bertobat ya. Tidak usah dihitung lagi berapa banyak dulu sejak balik itu. Ada yang 1 bulan tidak pernah puasa ya. Iya. Kalau sudah 10 tahun saja yang tidak puasa itu dikalikan 30, wah berapa ratus. Ya, tidak berarti lagi dia puasa ya. Oleh sebab itu mulai dia tobat, mumpung masih punya waktu. Setelah tobat dia lakukan puasa sunnah sebanyak-banyaknya. Soalnya puasa sunnah itu akan menjadi penyempurna dulu yang banyak ditinggal. Sama dengan kita sholat, banyak-banyaklah sholat sunnah. Sholat sunnah itu akan menjadi penyempurna dulu sholat kita yang kurang sempurna, yang tidak mungkin lagi kita akan kembali ke depan. Mungkin itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya Ustaz, dalam sesi ini, mungkin pertanyaan lah apa sedikit motivasi Ustaz untuk bagaimana caranya kita menjaga stabilitas ibadah kita yang tadinya kenceng di bulan Ramadan, kemudian bisa kenceng di 11 bulan ke depan itu. Kami mohon nasihatnya seperti apa, kiat-kiatnya dari Ustaz. Ya, terima kasih. Ini adalah usaha yang berat untuk kita semua. Yang berat itu adalah menjaga istiqomah kita di bulan Ramadan itu setelah Ramadan. Tapi kalau kita ibaratkan bahwa bulan Ramadan itu sepertinya kita sedang menyuci diri kita. Menyuci diri kita dari segala dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati dan semuanya. Kita cuci bersih di bulan suci Ramadan. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, "Man shama Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di keluar Ramadan, Syawal 6 hari kita bersih. Kalau kita memakai sepatu yang bersih, biasanya kita akan menjaga. Malah Anda pakai sepatu baru yang masih bersih, kalau lewat di tempat kotor, pasti Anda mencari. Biar Anda harus jalan lebih jauh, Anda ikhlas jalan lebih jauh demi menjaga kebersihan sepatu Anda yang bersih. Itu biasanya nalurinya orang yang bersih, dia akan menjaga kebersihan. Tapi kalau orang yang memang sudah pakai sepatu kotor, biasanya nggak perlu dia untuk menjaga, susah-susah ya. Biasanya langsung saja jalan, kotor-kotor nggak apa, sudah kotor juga masalahnya. Begitu juga hati orang. Hati orang itu kalau yang sudah bersih, dia akan termotivasi untuk menjaga kebersihan hatinya. Kalau kita masih saja melakukan hal yang mengotori hati kita, barangkali memang hati kita belum bersih. Ya, itu evaluasi diri kita juga. Oleh sebab itu menjaga kebersihan hati setelah Ramadan, ya, itu harus dilakukan dengan tetap melaksanakan beberapa ibadah yang bisa menjaga kesucian hati. Yang pertama adalah
jaga sholat sunnah. Yang kedua, tetap melaksanakan puasa sunnah. 3, rajin zikir dengan membaca Al-Quran atau dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang keempat, menjaga sholat. Insya Allah kalau 4 amalan ini itu akan memotivasi kita untuk menjaga kebersihan kita. Yakinlah, orang yang melaksanakan 4 amalan ini dia akan termotivasi untuk menjaga kebersihan diri. Tapi ketika orang jauh dari amalan ini, maka dia tidak begitu takut dengan kebersihan dirinya atau terkotor. Oleh sebab itu, agar istiqomah kita menjaga kebersihan bulan Ramadan ini, lakukan amalan-amalan yang biasa kita amalkan di bulan Ramadan itu dilanjutkan sehingga akan tetap terjaga kebersihan kita di bulan-bulan setelah Ramadan ini sampai bulan Syawal. Dan masih bisa tetap melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa bulanan pada 13, 14, 15 Hijriah. Kita tetap bisa melakukan tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, walaupun tidak sekencang ketika di bulan Ramadan. Minimal 1 hari kita membaca Al-Quran. Entah berapa ayat yang kita baca, tapi pastikan setiap hari kita membaca Al-Quran. Setiap hari kita membuka ini Al-Quran, kita buka. Setiap hari kita buka. Entah berapa ayat yang kita bisa baca, no problem, tidak ada masalah. Ya. Jadi baca Al-Quran itu jangan jadi beban yang membuat beban kita tidak bisa lagi bekerja karena baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah setiap hari bisa kita baca menjadi semua kenikmatan bagi kita. Sedekah itu adalah amalan yang juga bisa menjaga kesucian kita. Sedekah itu tidak perlu begitu terencana dalam hidup ini, tapi sedekah itu mengalir gitu dalam hidup ini. Contoh kecil saja, Anda ke pasar belanja sayur, ibu-ibu ya belanja sayur, begitu bayar kata yang jual sayur tidak ada sosoknya, kasihkan aja itu sedekah yang sudah ringan-ringan saja, sosoknya nggak usah. Atau ada parkir, betul parkirnya kan Rp1.000, Anda kasih aja Rp2.000 atau Rp5.000, begitu mau disosok nggak usah, ambil aja. Ini sedekah yang mengalir dalam hidup ini. Nggak usah pakai rencana-rencana. Minggu depan saya mau sedekah Rp50.000. Itu iblis sudah mulai bekerja. Pasti iblis bekerja sehingga membuatnya tidak jalan. Tapi kalau kita melakukan amalan itu spontanitas saja, sehingga iblis juga repot dengan kita. Karena dia nggak tahu kapan kita sedekah. Kalau kita sudah sedekah, iblisnya nggak sempat lagi ya. Oleh sebab itu, amalan-amalan ini insya Allah bisa menjaga suci kita di bulan suci Ramadan. Baik, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah kita sudah melakukan perbincangan. Mungkin masih banyak yang perlu kita tanyakan, namun keterbatasan waktu mungkin lain kali akan kita sambung kembali. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallah pada Ustaz dan pada pemirsa, sahabat IKADI dan kaum muslimin. Mungkin ini dulu perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak pencerahan pada kita semua untuk menghadapi 11 bulan ke depan menuju Ramadan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung IKADI terus berjalan, maka kami mohon keikhlasan sahabat-sahabat sekalian untuk membantu like, komen, dan subscribe di channel kami IKADI Oku. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Kami akhiri sebelum kami akhiri, mungkin kepada Ustaz minta ditutup untuk sesi ini. Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih atas program ini. Jadi kita sudah IKADI, mudah-mudahan bermanfaat menjadi dakwah untuk seluruh umat sehingga bisa menjadikan pencerahan iman bagi kita semua. Dan atas nama pribadi saya mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.